Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 27 Juni 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Gabe didok ibana tuau, tuk maasini rohaku diho, ai dihagaleot do sut nimbul hagogoon. Asa tagonan mahu papuji-puji diriku di bagasan aka hagaleoku. Asa songgok tuau hagogoon ni Kristus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah yang mampu berkata bahwa aku adalah orang kuat? Atau siapakah yang terus di dalam kehidupannya merasa sebagai orang yang lemah? Bapak, Ibu, saudara, tidak ada keduanya yang terus di dalam kehidupannya merasakan dua hal yang sangat berbeda. Dia merasa paling kuat, dia merasa terus kuat, atau malah dia merasa orang yang paling lemah, yang terus di dalam kelemahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, justru kedua hal ini akan merubah konsep pemikiran kita tentang kekuatan dan kelemahan, tentang orang kuat dan orang lemah. Kita mengatakan bahwa orang kuat cenderung dengan kekuatan otot, kekuatannya oleh karena kebolehannya, kemampuannya. Bagaimana dengan orang yang lemah? Dia lemah dikarenakan kekurangan di dalam kekuatan, atau lemah karena ada sesuatu yang kurang dari anggota tubuhnya. Lemah karena dia berangkat dari latar belakang kehidupan yang mungkin tidak punya apa-apa, atau bahkan lemah karena hidupnya sesungguhnya sudah tidak memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada renungan pagi ini firman Tuhan ini meneguhkan kita. Firman Tuhan ini bukan sekedar datang lagi kepada Paulus yang dalam latar belakang kehidupannya sesungguhnya dia dinyatakan sebagai orang kuat, tetapi ternyata dia lemah. Dalam kelemahannya, dia justru mengarahkan harapannya. Dia berpengharapan kepada Tuhan, yang dia tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini juga berkata kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dalam kelemahan kita, firman Tuhan berkata kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini merasa sangat lemah, tidak berdaya oleh karena sakit penyakit melemahkan tubuh kita, tapi jangan sampai kita dilemahkan dalam roh kita, dalam semangat kita untuk terus berpengharapan kepada Kristus Yesus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Siapakah yang membutuhkan orang kuat? Pasti orang yang lemah. Ketika dia mengangkat beban, dia tidak mampu mengangkat beban itu, maka dia memanggil orang yang memiliki kekuatan, yang sanggup untuk menolong. Lalu siapakah yang membutuhkan dokter? Apakah orang sehat? Apakah orang sakit? Pasti orang yang sakit.
yang dalam kelemahan fisik dia tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi itu bukan mematikan ataupun mematahkan semangatnya untuk bangkit di dalam pengharapan kepada Tuhan. Di saat demikianlah Bapak Ibu Saudara, justru katanya bahwa dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Karena kedatangan Kristus ke dunia ini bukanlah untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menolong, menyelamatkan orang berdosa. Orang yang lemah di dalam hidupnya dia mau kuatkan agar tetap berpegang pada harapan di dalam Kristus. Sehingga kita pun bersama-sama berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus. Dan itu juga yang mau kita hidupi. Kita harus berani berkata, walaupun sulit. Siapalah yang mampu bermegah karena kelemahan? Justru orang yang memiliki kekuatanlah yang mampu meninggikan hati, yang mampu sombong karena dia punya sesuatu yang dianggarkan, punya sesuatu yang bisa dipamerkan. Tetapi ini justru mematikan prinsip orang kuat yang mampu melakukan segala sesuatu. Tapi justru kita diajak untuk bermegah. Artinya bahwasannya kita mampu bermegah di dalam harapan kita, walau dalam kelemahan kita sekalipun, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Bermegah di dalam kelemahan kita karena kita tahu bahwa hidup kita di tengah kelemahan pun ada kuasa Kristus yang akan membangkitkan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, biarlah yang lemah dikuatkan. Biarlah yang lemah datang kepada sumber kekuatan. Biarlah dalam kelemahan kita justru kita punya pengharapan kepada kuasa Kristus yang akan menyempurnakan kita. Karena dalam keterbukaan akan kelemahan kita ada kuasa, kekuatan yang tidak dapat terpikirkan oleh manusia, maka akan diberikan oleh Allah. Maka melalui renungan pagi ini kita diajak untuk terus hidup dalam kecukupan yang Tuhan beri. Karena Tuhan akan mencukupkan kita dalam setiap situasi kondisi hidup kita. Jika kita diberikan kekuatan, maka mari kita pakai kekuatan kita juga untuk menolong yang lemah. Jika kita di dalam kelemahan, maka mari kita mencari sumber kekuatan yang sejati, yaitu di dalam kasih karunia Allah. Kiranya melalui renungan ini Bapak Ibu saudara-saudariku meneguhkan hati kita, meyakinkan langkah kita, bahwa walaupun kita punya banyak kekurangan, walaupun kita punya banyak kelemahan, tidak dapat mematikan langkah kita, tidak dapat menyurutkan semangat kita di dalam kehidupan pengharapan dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, menguatkan kita, dan meneguhkan hati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.